seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang materi definisi green economy. Green economy adalah sebuah konsep ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam green economy, aktivitas ekonomi diorientasikan pada pengurangan emisi karbon, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Ekonomi ini menekankan pada investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengurangan polusi, serta penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa mengorbankan lingkungan generasi mendatang. Dalam green economy, aktivitas ekonomi diorientasikan pada pengurangan emisi karbon, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Ekonomi ini menekankan pada investasi dalam negeri terbarukan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengurangan polusi, serta penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa mengorbankan lingkungan bagi generasi mendatang. Adapun materi yang kedua itu prinsip-prinsip green economy. Prinsip green economy mengedepankan keseimbangan yang harmonis antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan, di mana setiap aspek saling mendukung untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Prinsip green economy didasarkan pada 3 pilar utama yang saling berhubungan, yaitu berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan sosial, dan berkelanjutan lingkungan. Berikut adalah penjelasannya. Prinsip berkelanjutan ekonomi yaitu fokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan jangka panjang. Ini melibatkan pengembangan industri hijau, investasi dalam teknologi, dan ramah lingkungan. Prinsip yang kedua itu berkelanjutan sosial. Green economy harus menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan inklusif, di mana kesejahteraan, keadilan sosial, dan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas. Prinsip yang ketiga itu prinsip berkelanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan berarti mengurangi emisi gas rumah kaca, mengelola limbah dengan baik, menjaga keanekaragaman hayati, serta menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Nah, materi yang ketiga itu mengapa green economy penting. Green economy penting karena menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan ketidaksetaraan sosial dengan mengarahkan pembangunan menuju berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, melestarikan sumber daya alam, dan mendorong penggunaan energi terbarukan yang berdampak pada mitigasi perubahan iklim. Selain itu, green economy menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan adil, seperti lapangan kerja hijau, serta meningkatkan kualitas hidup dengan lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman. Dengan memprioritaskan kesejahteraan manusia dan menjaga ekosistem alam, green economy menjadi landasan penting untuk masa depan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap berbagai krisis. Adapun sektor-sektor dalam green economy. Green economy mencakup berbagai sektor yang berperan penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Keseluruhan sektor ini bekerja sama untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan mengurangi dampak negatif terhadap alam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berikut adalah beberapa sektor-sektor utama dalam green economy, yaitu energi terbarukan. Sektor ini mencakup produksi dan penggunaan energi dari sumber-sumber yang dapat diperbarui seperti energi surya, angin air, dan biomasa. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Sektor yang kedua itu pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah yang berkelanjutan termasuk proses daur ulang, membantu mengurangi polusi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ini juga mencakup inovasi dalam pengelolaan
sampah organik dan non-organik, serta teknologi pengelolaan limbah yang lebih efisien. Nah, sektor yang terakhir itu pertanian berkelanjutan. Sektor pertanian dalam green economy berfokus pada praktik pertanian yang ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, teknik konversi tanah, pengelolaan air dan yang efisien, serta sistem agroforestry. Pertanian berkelanjutan bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan ketahanan pangan. Nah, materi selanjutnya itu inovasi dan teknologi hijau. Teknologi hijau hadir sebagai solusi untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap alam sekaligus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Berikut adalah dua inovasi utama dalam teknologi hijau yang memiliki peran signifikan dalam mendorong transformasi ke arah pembangunan yang lebih berkelanjutan. Yang pertama itu energi surya dan penyimpanan energi. Panel surya adalah inovasi hijau yang memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan listrik bersih dan terbarukan. Yang kedua itu kendaraan listrik. Kendaraan listrik adalah inovasi dalam sektor transportasi yang meminimalkan emisi gas rumah kaca dan mengurangi polusi udara. Materi selanjutnya kebijakan dan regulasi green economy. Kebijakan dan regulasi yang mendukung green economy sangat penting untuk mendorong perubahan sistematik yang menuju pembangunan berkelanjutan. Pemerintah di berbagai negara telah menerapkan kebijakan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan, mempromosikan penggunaan teknologi hijau, dan memperkuat ketahanan iklim. Berikut adalah 3 kebijakan dan regulasi utama yang berperan penting dalam mempercepat transisi ke arah ekonomi hijau. Yang pertama itu kebijakan insentif energi terbarukan. Kebijakan ini membantu menurunkan biaya teknologi hijau dan mempercepat transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua itu peraturan batas emisi karbon. Kebijakan ini menetapkan batasan maksimal emisi gas rumah kaca yang dapat dihasilkan oleh industri dan sektor-sektor lain. Yang ketiga itu standar bangunan hijau. Banyak negara telah mengadopsi standar dan regulasi untuk konstruksi pembangunan hijau yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan sektor konstruksi sekaligus meningkatkan efisiensi sumber daya. Adapun keuntungan bisnis dan masyarakat dalam green economy yaitu bagi perusahaan meningkatkan efisiensi dan pengurangan biaya operasional. Yang kedua itu inovasi dan peluang pasar baru. Yang ketiga penciptaan lapangan kerja hijau. Dan yang terakhir mitigasi risiko keuangan dan kepatuhan regulasi. Adapun keuntungan bagi masyarakat yaitu peningkatan kualitas hidup dan kesehatan. Dan yang kedua itu penciptaan lapangan kerja berkualitas. Yang ketiga ketahanan terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir akses ke teknologi dan inovasi yang berkelanjutan. Materi yang terakhir tantangan dan solusi green economy. Penerapan green economy menghadirkan banyak manfaat bagi lingkungan, bisnis dan masyarakat. Namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi dengan solusi strategis. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang sering muncul dalam penerapan ekonomi hijau beserta solusi untuk mengatasinya. Adapun tantangannya yaitu salah satu hambatan terbesar adalah kebutuhan investasi awal yang besar untuk teknologi hijau dan proyek-proyek berkelanjutan. Perusahaan kecil yang mencegah sering kesulitan mendapatkan akses ke modal yang diperlukan. Sementara investor mungkin ragu karena ketidakpastian mengenai keuntungan yang jangka pendek dan investasi hijau. Adapun solusinya yaitu untuk mengatasi tantangan finansial, pemerintah dan lembaga keusahaan dapat menyediakan berbagai insentif finansial seperti subsidi kredit pajak dan aksesibilitas hijau untuk mendukung proyek hijau, program kemitraan publik swasta serta kolaborasi dengan lembaga
keuangan informasional dapat memperluas akses modal yang dibutuhkan oleh perusahaan kecil dan menengah.